Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel 1000. Kali ini saya ingin mereview hasil pemasangan instalasi panel surya atau surya cell yang saya terapkan di kolam ikan depan rumah saya. Dan ini sudah saya coba selama 1 hari ya. Tadi malam saya sudah tes, lampunya nyala selama semalaman penuh. Dan ini di saat pagi hari sekitar jam 10 pagi ya. Ini pompanya saya tetap nyalakan pada saat siang hari. Jadi tadi pada pukul 7 saya nyalakan dan hidup sampai sekarang jam 10. Kita lihat ya. Nah, ini spesifikasinya saya ulang lagi. Untuk panel suryanya saya pakai 2 buah, masing-masing 10 WP, jadi totalnya ini 20 WP. Kemudian charger controllernya saya simpan di box kayu, kemudian saya cat dengan no drop supaya tahan terhadap air hujan ya. Dan ini charger controllernya di dalam ukuran 10 ampere, dilengkapi juga dengan lampu LED 3 watt ya. Saya hanya nyalakan ketika malam hari menggunakan saklar otomatis sensor cahaya. Ini sensor cahayanya bisa sampai 10 ampere ya, bekerja di 12 volt baik AC maupun DC ini bisa. Tapi di sini saya gunakan untuk sistem DC. Ininya 12 volt lampunya 3 watt. Kemudian untuk akinya sebagai penampung listriknya saya menggunakan aki yang disimpan di bawah seperti ini. Tapi rencananya nanti akan saya tutup. Ini ukurannya kurang lebih 60 Ah ya. Ini sebenarnya bekas mobil, ketika di starter itu udah nggak kuat ngangkat ya, jadi saya manfaatkan. Walaupun bekas, ini masih bisa berfungsi untuk menyalakan lampu, juga menyalakan pompa air DC yang ada di kolam ikan saya ini. Nah, untuk pompa airnya saya pakai ukuran 8 watt. Ukuran 8 watt 12 volt. Flow rate-nya ini 600 liter per jam ya. Saya pasang selang ke atas dan dialirkan di sini. Tuh. Untuk pompa DC-nya ini saya ambil arusnya, listriknya langsung dari aki. Sedangkan kalau untuk lampunya saya ambil dari charger controller dari sini yang ada gambar lampunya ini ya. Nah, ini nih yang ada gambar lampunya di sini. Nah, setelah dipakai tadi malam semalaman penuh dengan lampu 3 watt itu, sekarang ngedrop ya pagi-pagi. Ini 8,9 volt dalam proses pengecasan. Terik mataharinya lumayan panas walaupun belum terlalu kuat karena ini masih pagi. Dan yang unik adalah tiangnya ya. Tiangnya saya bikin seperti ini, agak miring ya, karena sebelah sana itu utara, sebelah sini itu selatan. Jadi matahari itu lebih banyak berasal dari arah sebelah utara ya. Jadi agak sedikit miring, sekitar 15 derajat lah. Ini tiangnya saya pakai tiang bekas antena TV. Kemudian ininya pakai besi cor, besi bangunan ukuran nomor 10. Kemudian saya pasang bagian bawahnya di tembok ya, pakai adukan semen biar lebih kokoh. Nah, ini guys, ketika malam hari seperti ini, tapi pompanya sengaja saya matikan dulu. Lumayan sangat terang ya, walaupun cuma menggunakan 1 lampu DC, ini 3 watt. Untuk ikannya memang ini masih sedikit, cuma ada 5, tapi itu semua masuk ke dalam itu tuh batu. Jadi masih malu-malu karena masih baru ya.
Oke, jadi kesimpulannya ketika kita menggunakan total 20 WP, kemudian charger controllernya itu 10 ampere pakai PWM ya, akinya 60 Ah dalam kondisi bekas, itu sudah bisa kita menyalakan pompa DC 8 watt untuk siang hari saja. Kemudian untuk malam harinya kita gunakan lampu LED ukuran 3 watt. Agar lebih maksimal tentunya di sini kita perlu penambahan dari panelnya ya. Kalau seandainya kita gunakan 50 WP saja itu udah sangat maksimal sekali. Jadi kita puas bisa menambahkan lampu, bisa sampai 6 watt atau 9 watt ya. Jadi bisa lebih terang. Selanjutnya soal harga ya. Untuk perakitan panel surya sederhana ini saya akan hitung dari atas. Panelnya ini untuk 10 WP itu harganya kurang lebih satu buah itu 100.000. Charger controllernya 10 ampere PWM itu sekitar 110.000. Kemudian kabel ya paling kita butuh sekitar 30.000. Kemudian pompa DC nya yang 8 watt ini itu harganya 65.000. Kemudian selang ya habis paling 10.000. Kemudian antena TV ya bekas sajalah, kalau belikan ya sekitar 120.000 ya, panjang kurang lebihnya itu 6 meter. Kemudian aki bekas ya, paling aki bekas berapa sih, 200.000 lah. Kalau beli baru ya, kalau 60 Ah itu sekitar 600-an lah, 600.000, tergantung merek juga. Kemudian lampu LED-nya, lampu LED murah, paling satu itu sekitar 3.000 rupiah. Kalau beli banyak tentunya lebih murah lagi. Kemudian yang sensor cahayanya, sensor cahaya ini sekitar harganya 25.000 rupiah. Tadinya pompa DC ini saya gunakan pompa DC yang 5 volt. Saya hubungkan langsung ke charger controller, tapi ternyata mati ya, rusak, terbakar karena ampernya terlalu besar. Jadi kalau bisa untuk USB yang dari charger controller ini jangan untuk mengecas HP lah, karena ampernya menurut saya terlalu besar. Kemarin saja rusak, makanya saya ganti menggunakan pompa DC yang 12 volt 8 watt. Oke guys, ini adalah solusi terbaik untuk kalian menggunakan listrik gratis menggunakan panel surya. Jadi ini murni tidak menggunakan listrik dari PLN ya, semuanya listrik menggunakan tenaga matahari. Jadi nonstop ya, siang sampai sore. Untuk pompa airnya akan bisa menyala seperti ini. Sedangkan untuk malam hari kita bisa manfaatkan baterainya untuk menyalakan lampu DC di bagian atas ya, di panel suryanya itu. Oke, begitu saja. Satu lagi itu, ini apa namanya, kendi ya, tempat minum orang zaman dulu. Saya simpan di sini karena ini mengandung nilai sejarah, walaupun tidak saya aliri air, tapi itu simbol bahwa itu adalah kesejahteraan. Oke, begitu saja berbagi dari saya channel 1000. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.